Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Kirim Fatihah untuk pengarang dari tafsir surah Yasin, yaitu Syekh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Allah yaghfir lahu dhunubahu yu'li darajatihi fil jannah yawmuna bi basarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengarangnya siapa? Syekh Hamami Zadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring gede-gede nikmat. Ar-Rahmani kang paring gede-gede nikmat. Ar-Rahimi kang paring cilik-cilike nikmat. Sebagian masyayikh guru kami memaknai bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat loko. Mengapa di dalam kajian kitab ataupun apapun itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena kata Kanjeng Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Semua sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta. Aqta itu apa? Aqta itu adalah qalilul barokah, sedikit barokahnya. Memang pekerjaan itu sudah baik, dari datiahnya sudah baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya pekerjaan itu tambah barokah. Makanya disebutkan apabila pekerjaan baik tidak diawali dengan basmalah maka sedikit barokahnya. Terus ini akan menjelaskan tafsir dari surah Yasin. Di dalam surah Yasin, surah-surah di dalam Al-Quran itu semuanya diawali dengan bismillah, kecuali satu surah, yaitu surah At-Taubah. Mengapa At-Taubah itu tidak ada basmalahnya dibanding dengan surah-surah yang lain? Dikarenakan asbabun nuzul, sebab turunnya At-Taubah dengan basmalah itu berbeda. Kalau At-Taubah itu diturunkan ketika berkecamuknya perang. Jadi At-Taubah itu diturunkan oleh Allah, bara'atum minallah, itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika peperangan. Sedangkan ayat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah dalam keadaan damai. Dua sebab turunnya Al-Quran ini berbeda antara basmalah dengan surah At-Taubah. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama di dalam surah At-Taubah tidak usah membaca basmalah. Makanya Quran kita selama ini yang kita baca, ketika sampai pada juz berapa Taubah? Juz 10 At-Taubah tidak ada ayat Fatihah. Beda dengan surah-surah yang lain. Surah-surah yang lain mulai dari
Al-Fatihah sampai An-Nas itu seluruhnya ada basmalahnya, termasuk kitab yang akan kita kaji sekarang, surah yang akan kita kaji sekarang, yaitu surah Yasin. Di awal surah Yasin didahului dengan basmalah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa semua basmalah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya ikut pada surahnya. Jadi dihitung sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bismillahnya masuk pada surahnya. Bismillahnya Al-Fatihah itu dihitung satu. Sama dengan surah-surah yang lain. Begitu juga surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim itu satu. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Begitupun di surah Yasin, bismillahnya itu masuk pada surah Yasin. Jadi hitungannya bukan Bismillahirrahmanirrahim Yasin satu ayat, bukan, akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim satu, Yasin dua. Ada sebagian ulama yang membaca seperti itu. Cuman di mushaf kita, Al-Quran yang kita baca setiap hari, di Fatihah saja yang menghitung basmalah, yang lain tidak dihitung. Itu perbedaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin. Biasanya kalau kita ikut pada tafsir Jalalain, Yasin itu tidak dimaknai. Bahkan di dalam mufassirnya Imam Suyuti dan Imam Mahalli mentafsiri lafal fawatihus suwar termasuk Yasin itu dengan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Yasin. Karena tak ada si bisa amaknain Yasin, tak ada, kecuali beberapa ulama yang memaksa untuk memaknai lafal-lafal fawatihus suwar. Alif lam mim, apa artinya alif lam mim? Tidak ada. Itu adalah fawatihus suwar, pembuka surah Al-Quran, termasuk Yasin. Cuman ada beberapa ulama yang memaknai lafal Yasin. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani demi Al-Quran. Wal Qur'ani demi Al-Quran, wawunya wawu qasam. Makanya wawu qasam, Al-Qur'ani dibaca jer, karena wawu qasam termasuk huruf jar. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang bijaksana. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang bijaksana. Innaka sak temene sapa sira Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad laminal mursalina iku yakti setengah saking pira-pira utusan. Laminal mursalina iku yakti saking setengah saking pira-pira utusan. Demi Al-Quran sebijaksana dalam menjelaskan hukumnya. Allah sampai asompa, inna kalaminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah bagian dari utusan yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadihi utawi kilah, hadihi suratu utawi kilah surah, hadihi suratu utawi kilah surah makkiyatun iku surah makkiyah. Surah Makkiyah itu apa? Surah yang diturunkan ketika Nabi masih ada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Makanya surah itu dibagi menjadi dua, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah.
Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin. Sebab turunnya surah Yasin itu apa? Jadi Al-Quran itu ada sebab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ayat ini diturunkan karena ada apa? Latar belakangnya itu apa? Nah, untuk surah Yasin, sebab turunnya surah Yasin itu wasababu nuzuliha, utawi sebab turune surah Yasin, surah. Wasababu nuzuliha, utawi sebab turune surah. Annal kufara iku sak temene wong pira-pira wong kafir. Mun la tau maknane tau sama nain. Anna sak temene, anna dimanapun ya maknane ya iku sak temene. Jadi tak usah maknain annal kufara, pun kufara maknain tak apa. Annal kufara iku sak temene pira-pira wong kafir. Qalu iku ngucap sapa kufar. Orang kafir Makkah pada waktu itu mengatakan bagaimana ucapan si kafir ini, inna Muhammadan sak temene Muhammad, inna Muhammadan sak temene Muhammad, laisa iku ora ono sapa Muhammad binabiyin iku nabi, binabiyin iku nabi. Muhammad dia benih nabi, kata orang kafir Makkah. Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin, wala mursalin lan ora mursalin utusan, wala mursalin lan ora utusan. Muhammad di benih nabi, benih utusan. Siapa Muhammad dia? Bal balik huwa utawi Muhammad yatimu Abi Thalibin iku yatime Abu Thalib. Huwa utawi Muhammad yatimu Abi Thalibin iku yatime Abu Thalib. Muhammad dia anak yatim seiyasuh bi Abi Thalib. Muhammad dia benih nabi, Muhammad dia benih utusan. Siapa Muhammad? Nama Muhammad dia cuman anak yatim seiyasuh bi siapa? Abu Thalib. Buktinya apa? Muhammad itu bukan nabi. Dia hanyalah seorang anak kecil yang diasuh oleh Abu Thalib. Buktinya apa? Wa ma dhahaba ora budal. Wa ma dhahaba lan ora budal. Nabi Muhammad tak pernah mangkat dema ilal maktabi maring apa maktabun perpustakaan, ilal maktabi maring perpustakaan. Buktinya apa? Muhammad tak pernah ke perpustakaan, sehingga ilmu-ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada orang tak pernah ajar, maka ada orang tak pernah tahu ke buku-buku, tak pernah tahu ke kitab-kitab Romo bisa menjelaskan tentang hukum. Wah, Muhammad ini nabi, dan menjadi nabi jadi tak pinter Muhammad. Tak pernah mangkat ke perpus untuk belajar. Wa ma ta'allama lan ora tahu belajar sapa Muhammad. Wa ma ta'allama lan ora tahu belajar sapa Muhammad al-ilma ing ilmu. Tak pernah ajar, Muhammad tak pernah ajar, tak pernah mangkat ke perpustakaan, tak pernah mangkat ngaji, tak pernah belajar. Wa ma ta'allama lan ora tahu belajar sapa Muhammad al-ilma ing ilmu minal muallimi saking guru, minal muallimi saking guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan, fa kaifa halikoya opo,
Fakai fahale koyo opo dereng dadi nabi jering tak pernah antar ke pengajian, tak pernah mangkat ngaji, tak pernah belajar, tak pernah andi guru. Fakai fahale koyo opo yasiru dadi sapa Muhammad, yasiru dadi sapa Muhammad nabiyan ing nabiyan iku nabi, nabiyan iku nabi, nabiyan jadi khobar dari soro yasiru. Fakaifa yasiru nabiyan, mak bisa Nabi Muhammad, mak bisa Muhammad jadi nabi yang tak pernah antar ngaji, tak pernah andi guru. Fakana al-kuffaru musirrina fi ingkarihim, fakana nuli ono al-kuffaru sopo wong kafir, fakana nuli ono al-kuffaru sopo piro-piro wong kafir. Kau sama naik di atas lama hari kufar musirrina iku terus menerus, musirrina iku terus menerus sopo kufar fi ingkarihim ing dalem ingkare kufar, fi ingkarihim ing dalem ingkare kufar, tetap kufur, tidak mau mengimani Muhammad sebagai nabi, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Sehingga orang-orang kafir tetap bangkang terhadap terhadap kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, tidak mau. Karena secara logika Muhammad tak pernah mangkat ngaji, Muhammad tak pernah andi guru, roro ngaku nabi. Tak partaja orang-orang kafir Makkah pada waktu itu. Sehingga faradda nuli nolak Allahu sinten Allah, faradda nuli nolak Allahu sinten Allah ta'ala mahaluhur sinten Allah qaulal kufari ing ucapane wong kafir, qaulal kufari ing ucapane pira-pira wong kafir. Wa anzala lan nurunake sinten Allah, wa anzala lan nurunake sinten Allah hadhihi surata ing ikilah surah, hadhihi surata ing ikilah surah. Nabi Muhammad tidak diakui kenabiannya, tidak diakui kerasulannya. Terus sampai beberapa waktu tidak ada satupun dari orang-orang kafir pada waktu itu mengakui terhadap kenabiannya Muhammad, karena dengan bukti-bukti yang seperti itu. Hingga Allah menurunkan ini ayat, ini surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Qur'an yang bijaksana, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk utusan-utusan Allah. Jadi orang kafir itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak perlu meminta kepada orang kafir terus menerus. Allah akan menjawab semua itu. Wa anzala hadhi wa syahida bidatihi wa syahida lan menyaksikan, bersaksi, wa syahida lan bersaksi Allah bidatihi kelawan dati Allah, bidatihi kelawan dati Allah al-jalil kang agung, bidatihi kelawan dati Allah al-jalil kang agung, ala risalatihi atase kerasulane Muhammad, ala risalatihi atase kerasulane Muhammad, wa nubuwatihi lan kenabiane Muhammad, wa nubuwatihi lan kenabiane Muhammad. Faqala ya Muhammad, faqala nuli ngendika sinten Allah, faqala nuli ngendika sinten Allah, ya Muhammad, oh Muhammad. Nunjak kasar ya, mat, iya.
Faqala ya Muhammad, oh Muhammad, kata Allah, in angkara lamun ingkar, in angkara lamun ingkar al kufaru sopo biro-biro wong kafir, al kufaru sopo biro-biro wong kafir, risalataka ing kerasulane sira, risalataka ing kerasulane sira, fala taghtamma monggo aja peduli sapa sira, fala taghtamma monggo aja peduli sapa sira, jangan pedulikan wahai Muhammad orang-orang kafir ingkar terhadap kenabianmu, jangan pedulikan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ingkar atau angkarul kufar, ana utawi ingsun, ana utawi ingsun, kata Allah, asyhadu iku nyekseni sapa ingsun, asyhadu nyekseni sapa ingsun, aku bersaksi, innaka sak temene sira, innaka sak temene sira, laminal mursalina iku yakti setengah saking pira-pira utusan, iku yakti saking pira-pira utusan pada betul. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi, falamma kanat nuli semangsane kanat ono, falamma semangsane kanat ono hadhihi suratu apa ikilah surah, dalatan iku nuduhno menunjukkan, wa syahidatan lan dadi saksi, ala risalatihi atase kerasulane Muhammad, ala risalatihi atase kerasulane Muhammad. Fala jarama mongko ora elek atau jangan salahkan atau jangan, maka pantas, fala jarama maka pantas, karena surah ini menunjukkan atau bersaksi terhadap kerasulan Muhammad, maka jangan salahkan, maka pantas surah ini menjadi qalbul Quran, annaha sak temene surah, annaha sak temene surah, syarat iku dadi apa surah, syarat iku dadi apa surah, qalbal Qur'ani iku atine Al-Qur'an, qalbal Qur'ani iku atine Al-Qur'an. Karena surah Yasin ini bersaksi terhadap kerasulan Muhammad, karena surah Yasin ini menjadi petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi, maka Allah nobatkan surah Yasin ini menjadi qalbul Quran, hati dari Al-Quran. Jadi semua sesuatu itu punya sari, punya pati, punya hati, dan hati dari Al-Quran adalah surah Yasin. Kama qala alaihi salam, kaya uliye dawuh ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, inna sak temene, inna sak temene, maknanya sing penting wae to, sing tak penting tak usah. Likulli syai'in iku kedua saben-saben suwiji-wiji, qalban opo hati. Semua sesuatu punya hati, punya inti, punya sari. Wa qalbul Qur'ani Yasin, wa
wa qalbul qur'ani utawi atine Al-Qur'an Yasin iku surah Yasin. Yasin iku surah Yasin. Wa suratu wa man qara'aha wa qalbul qur'ani Yasin utawi atine Al-Qur'an Yasin iku surah Yasin. Karena Al-Quran itu punya hati yang namanya surah Yasin, waman utawi sapane wong sapa abei koro akang moco sopoman ha ing surah, koro akang moco sopoman ha ing surah, kata mongko nulis Allahu sinten Allah, Allahu sinten Allah lahu kedue man, lahu kedue man. Qira'at al-Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyara marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Asyara marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Karena surah Yasin itu dinobatkan menjadi hati dari Al-Quran, maka barang siapa, kata Kanjeng Nabi, yang membaca surah Yasin 1 kali itu sama dengan menghatamkan penuh Al-Quran dari awal sampai akhir. Berapa kali? 10 kali. Jadi banyak maca situng surah Yasin sekalian pada berbaca ngatamaki Al-Quran 10 kali. Menekir-bekir beun seminggu maca hatam Al-Quran berapa kali? Ya tinggal hitung pernah maca Yasin berapa kali seminggu. Ya misalkan benar maca Yasin ya pada 10 kali hatam dalam sehari, karena membaca surah Yasin kejarana pada mengatamaki 10 kali. Menikok saya baca benar Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi? Inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu punya inti, punya sari, punya hati. Dan inti dari Al-Quran ada di surah yang namanya surah Yasin. Man qara'aha, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marrah. Barang siapa yang membaca Yasin 1 kali, maka Allah menulis pahala sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Padahal janji Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf akan diberikan 10 kebaikan. 1 huruf. Jadi baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf mun sitong huruf diberikan 10 kebaikan, mentelok berarti berapa? 3 huruf. Itu baru alif lam mim. Belum alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu sudah berapa? Jangan kali aki semono. Jadi mun Yasin baca sekalian 1 hurufnya kejar bi Gusti Allah 10, berarti 1 kali baca Yasin pada berapa kali hataman? Banyak kali. Makanya ini adalah sebagian dari keistimewaan dari surah Yasin. Jadi apakah keistimewaan Al-Quran benar istimewa apa tak istimewa? Semuanya sebenarnya istimewa. Cuman kegunaannya, keistimewaannya itu berbeda-beda. Ayat kursi keistimewaan apa? Usir jin misalkan. Apa iya begitu? Padahal ketika jin yang baca ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, padahal
jina macam gini. Apalan kok buat jadi gini. Burung deh nali sekali ya. Apakah begitu? Ya, memang dalam beberapa riwayat ayat kursi adalah pelindung dari jin-jin ya. Kecuali jin Islam ibajain ayat kursi bana ibajain surah Baqarah kenapa? Muntah temuiun tepak jin si tak hafal Quran tepak jin si hafal Quran bi bana ibajain Fatihah bi jinne ibajain amma yatasaalun atuan wajib baca amma yatasaalun jadi selain baca Baqarah kan misalkan jin bang atau maki kalah boleh kalah kah jin wa kama qala alaihi salam wa kama qala lan kaya uliye kala ngendika alaihi salatu wassalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Nabi Muhammad, Inna Allah sa'tamada Allah Ta'ala mahaluhur sinten Allah qara'a iku moco maus sinten Allah qara'a maus sinten Allah surat Yasin ing surah Yasin wa Taha lan surah Taha apa terusnya ma anzalnal Qur'ana litasqa itu surah Yasin dan surah Taha. Qabla ayyahluqa sak durunge ento menciptakan sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membaca dua surah ini. Membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum menciptakan langit dan bumi. Pada nama nengkok mau minum misalkan camaca mau tidur macam-macam, mau begini macam-macam, minimal baca Bismillah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan langit dan bumi baca Yasin dan baca surah Taha. Bayangkan seperti apa keistimewaan dari surah Yasin dan surah Taha. Baca mau sareng Gusti Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah baik maus terhadap dua surah Yasin dan Taha. Paham kok berbeda surah baca Yasin kelengkapan. Nah, surah baca Yasin wah gua aja dulu berapa timur. Bi alfai amin kelawan 2000 tahun. Bi alfai amin kelawan 2000 tahun. 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah membaca surah Yasin dan surah Taha. Jadi benih kuncak bacana orang Yasin ini tapi emaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'at nulis mangsane sami'at krungu al malaikatu sopo malaikat Allah membaca surah Yasin dan membaca surah Taha 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah maus malaikat ngiding Allah membaca Yasin dan surah Taha. Terus mereka bergumul. Qalu ngucap sapa malaikat tuba beruntung li ummati Muhammadin kedua umat Muhammad li Muhammadin kedua umat Muhammad li ummati Muhammadin kedua umat Muhammad nazala kang turun alaihim yatasi umat Muhammad hatani suratani opo ikilah surah loro. Watu balan beruntung ontong ongku
liman kedue wong tahammal kang nyonggo ngibah bima kelawan suratani, dua surah ini. Liman kedue wong tahammal kang nyonggo ngibah bihima kelawan suratani wa tubalan muruntum li al sinatin kedue piro-piro lidah ilat, jangan coba ilat li al sinatin kedue piro-piro ilat cangkem jangan betul aja colok. Tatakan lama kang moco sopo opo alsina, tatakan lama kang ngucap opo alsina, cak ngucap macak alsina bihima kelawan karone suratani. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya Allah membaca surah Yasin dan surah Toha 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah membaca dua surah, yaitu surah Yasin dan surah apa? Toha. Ketika itu malaikat mendengar pembacaan Allah terhadap surah Yasin dan surah Taha. Bagaimana kata malaikat? Tuba li ummati Muhammadin nazalat alaihim hatani suratani. Beruntunglah umat Muhammad karena apa? Telah diturunkan dua surah ini, surah Yasin dan surah Taha. Sangat beruntung. Jadi malaikat sampai iri kepada kita sebagai umat Muhammad, iri terhadap orang-orang yang selalu lisannya membaca surah Yasin dan surah Taha. Tuba sampai 3 kali itu kata beruntung. Makanya kita sangat beruntung berarti. Malaikat sampai iri terhadap kita karena umat Muhammad mendapatkan dua surah Yasin dan surah Toha. Meskipun Toha jarang dibaca, selingan surah Yasin. Wa kama qala alaihi salam anna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin. Toha wa Yasin boleh. Wa kama qala lan kaya oleh qala ngendika alaihi salam sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati sak temene penduduk surga. Inna ahlal jannati sak temene penduduk surga. La yaqra'una syai'an minal Qur'an. La yaqra'una iku ora maca sapa ahlul jannah. La yaqra'una iku ora maca sapa ahlul jannah syai'an ing suci-suci minal Qur'an saking Al-Qur'an. Nanti penduduk surga tidak akan membaca Al-Qur'an lagi kecuali dua surah ini, surah Yasin dan surah Toha. Illa Toha wa Yasin, kecuali Toha dan Yasin. Ditambahin boleh ya. Berarti beli dua lok. Illa Toha, kecuali surah Toha, wa Yasin lan Yasin, wa surat Ar-Rahman lan surah Ar-Rahman. Jadi telok. Jadi wiritan, zikiran ahlul jannah, orang-orang yang ahli surga, nanti zikirannya surah Toha, surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, dan kaya oleh qala ketika alaihi salatu wassalam, ayyama muslimin, dine wong Islam lanang
wa muslimatin lan wong Islam wedok. Kuri'a indahuma, kuri'a kang diwaca, berarti bacaaki untuk orang lain, tak baca tibi, bacaaki ke orang lain. Kuri'a indahuma, kuri'a diwaca indahuma ing dalem sandinge muslimin wa muslimatin. Suratu Yasin apa surah Yasin, suratu Yasin apa surah Yasin. Wahuma hale utawi muslimin wa muslimah, wahuma hale utawi muslimin wa muslimah fi sakaratil mauti ing dalem sakaratul maut, fi sakaratil mauti ing dalem sakaratul maut, iku ing dalem sakaratul maut. Ketika ada orang muslim mau mati sekarat lah, yugharghir lah mati ya bener ada pak cenderungan. Terus dibacakan kepada orang yang sakaratul maut ini, dibacakan surah Yasin. Apa yang akan terjadi? Nazala turun alaihi ma yatasi muslimin wa muslimat, nazala turun alaihi ma yatasi muslimin muslimat bi'adadi kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf, bi'adadi kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf. Apa sing turun? Asyratu amlakin, apa 10 piro-piro malaikat. Bi'adadi kulli harfin lawan wilangane saben-saben huruf, asyratu amlakin, apa 10 malaikat. Satu huruf yang dibacakan dari surah Yasin menjadi malaikat. Jadi Yasin berarti setoran berapa lah? 20 malaikat. Pada orang mati ya keluarga nasitung maca surah Yasin. Kan maca surah Yasin 20 malaikat lah macam apa namanya sediin orang yang mati ya. Dupolo situng 2 huruf dupolo. Mun baca sampai mare wal Qur'anil Hakim berapa jilatung 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 kali 10 berarti 140 tambah 9 itu 160. Berarti kan baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Setin orang yang mati maka turunlah 160 malaikat. 60 malaikat. Hanya dengan membaca 2 ayat itu. Kenapa? Di surah Yasin setiap hurufnya bisa motoron 10 malaikat. Banyak berarti. Selak, jangan agar selak. Lah banyak surah Yasin selak malaikat turun kapi. Nah, malaikat itu adalah jismun nuraniyah, adalah jisim yang sifatnya cahaya. Mau sebanyak apapun cahaya ada dalam ruangan tak kena selak. Misalkan di dalam ruangan ini betul 1000 lampu misalkan. Apa saya merasa selak? Tidak. Sholat iya. Tolak subuh dan mesti itu. Ngapain malaikat-malaikat yang berdiri itu? Yakumuna baina aidihim, yakumuna cem-cem, yakumuna ngatur semua malaikat baina aidihim ing dalem antarane tangan lurune muslimin muslimah. Sufufan hale baris yusalluna dungo sopo malaikat. Yusalluna dungo sopo malaikat. Apa dungo? Dungo cari wong Jawa dungo.
Alaihi ma ya atase muslimin muslimat wa yastaghfiruna lan jaluk ngapura memintakan ampun malaikat lahuma maring karune muslimin muslimat. Jadi dengan dibacakan Yasin, orang sakaratul maut dibacakan Yasin, maka turunlah dari langit 10 malaikat dari setiap huruf yang dibaca. Turunnya bersufufan, sof-sof, berbaris, rapi. Ngapain mereka? Benihnya akan tetapi yusalluna alaihi mendoakan senyabudnya apa ya malaikat. Jadi malaikat setorono nyebut kanjana nyebutnya parah. Tidak ya, itu apa namanya? Mereka berbaris untuk berdoa kepada Allah untuk si orang yang mau mati. Untuk orang yang mau mati. Ngapain? Wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan si mayit ini, orang yang mau mati ini. Wa yasyaduna lan bersaksi, menyaksikan, wa yasyaduna lan menyaksikan sapa malaikat Gus lahuma ing aduse muslimin muslimat. Jadi contoh di malaikat mau baca Yasin ya. Mohon pada orang tua mati ya anak baca Yasin sampai ke pemandiannya pun contoh di malaikat disaksikan oleh para malaikat. Wa yatsba'una janazatahuma wa yatsba'una lan anut melu norok ketika jenazah mau berangkat untuk dikuburkan benih gunoreng senorok, tapi malaikat. Berkahnya apa? Berkah dibacakan surah Yasin. Jadi banyak khasiat surah Yasin. Sangat merugi seorang orang tua yang punya anak tidak bisa baca Yasin. Nah, fokus makin banyak MP3 dengan kuning PHP bisa baca Yasin. Orang tua mati ya, anak tak bisa baca Yasin, ngalak HP yodiin HP nak baca Yasin semoga kopeng. Suara nanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa suaranya? MP3. Coba bayangkan, lonco tak lonco. Baca orang mati ya, anak tak tahu baca Yasin, lagu HP lo pun heboh tren. Itu pun galak di YouTube surah Yasin. Ada di debak inna kalau minal mursalin sopi ini ya debak sopi je ada iya ini bener dicapok iklan. Kalau tidak begitu debak tengahan Yasin kita dah tanda dulu posang gimana ada konter beli pulsa. Tuba liman yahfaduhu, beruntunglah bagi orang yang menghafal Yasin. Kesengkamankan Yasin setidaknya pakai tak hafal mun disuruh baca bisa lancar. Suruh baca Yasin tanda sengka se bocah ada tintoron ke masyarakat suruh baca Yasin wal salamullah dusin muntuk abid baca Yasin la tasalah banyak di surah Yasin itu masih banyak yang
yang belum bisa baca Yasin. Ini masih lancang, dia masih pendek, dia masih wajib ampu. Yastaghfiruna yashhaduna aslam yatba'ina janazah kama qala alaihi salatu wassalam wa kama qala lan qayawli qala nandika alaihi salatu wassalam tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru ngakeh no sapa sira kabeh aksiru ngakeh no sapa sira kabeh qiraata hadhihi surati ing maca ikilah surah. Pak banyak maca surah Riyah kata kanjeng Nabi. Surah apa yang dimaksud? Surah ya fa inna mongko sak temene fiha iku tetep ing dalem surah fiha iku tetep ing dalem surah khoso iso apa pira-pira keistimewaan. Khoso iso apa pira-pira keistimewaan. Ketemu kanjeng Nabi banyak baca surah Yasin karena surah Yasin banyak keistimewaannya. Kasiratan kang akeh. Hatta sampai disebutkan fi syarhi hadzal hadis ing dalam keterangane ikilah hadis. Fi syarhi hadzal hadis ing dalam syarahe ikilah hadis, keterangan ikilah hadis. Banyak baca surah Yasin karena surah Yasin banyak keistimewaannya. Bahkan sampai di dalam keterangan ini hadis disebutkan bahwa innal ja'i'a sak temene wong lapar, wong lesu, idza qara'aha bihuduri qalbin asba'ahu Allahu min fadlih. Idza qara'a ing dalem nalikane maca ha ing surah bihuduri qalbin kelawan ati kang khusyuk, bihuduri qalbin kelawan hati kang khusyuk, asba'a mongko makenyang, hu ing jae Allahu sinten Allah min fadlihi saking fadle Gusti Allah, min fadlihi saking anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan hadis ini dijelaskan bahwa orang lapar tak ada saya akan boleh, maka mengakan surah Yasin bisa kan? Bisa kan? Orang lapar tak ada boleh saya akan ngakan surah Yasin bisa kan? Bisa kan? Coba lah, silakan. Laku apa sah boleh? Bila buka, jangan buka ke kanan, jangan buka minuman. Buka apa? Surah Yasin bihuduri qalbin fahusuk. Maka Allah akan membuat orang ini kenyang. Kok kita membuktikan. Tapi ini keterangan ada. Jadi kita membaca lah. Jadi kembali goreng-goreng. Malah nggak akan malam-malam aja Yasin lah nih. Ada acara misalnya, baca Yasin mulai kenyang, tak usah makan ini. Tak usah kue jajan, tak usah kue nasi, tak usah tanam, tak usah. Udah rumah terlalu kenyang. Kue jajan ya, baca Yasin. Kada sehatir sih udah menunggu bacain ya, baca Yasin. Siapa ngamal Yasin jangan gorengnya? Ya sedang ringkon jalan oleh jujur nyaman kanan nyaman ya jawaban beri ya Yasin. Kapan Yasin? Wa in qara'aha al-khaif adhaballahu ta'ala husna. Wa in qara'alan lamun maca ha ing Yasin. In qara'an lamun maca ing Yasin al-khaifu sapa wong kang budi. Ada orang merasa ketakutan terus membaca Yasin, maka azhaba ngilangno Allah sinten Allah. Azhaba ngilangno Allah sinten Allah
ta'ala mahaluhur sinten Allah husnahu ing kekhawatirannya Allah, husnahu ing ketakutane khaif, wa khawfahu lan ketakutane khaif. Kalau ada orang ketakutan suruh baca Yasin, maka Allah akan menghilangkan ketakutannya. Wa in qara'ana lamun waca ing surah Yasin al-fakir sapa fakir khalas monggo terlepas saka fakir min dainihi saking utang iman, min dainihi saking utang fakir. Khalusa monggo terlepas saka fakir min dainihi saking utang iman, utang fakir. Kalau ada orang fakir itu banyak utangnya sema aja tadi BC tak kuat sema aja, maka amalan-amalan yang harus dia lakukan apa? Alako malih rogi, rogi, alako tak oleh BC, oleh yang tak cukup. Maka jalan alternatifnya adalah mungkin jangan-jangan dia tidak pernah membaca surah Yasin, karena di antara keistimewaan surah Yasin adalah Allah akan memberi jalan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Jadi keterangan yang seperti itu dibayar ya. Wa in qara'aha al-fakir khalusa min dainihi. Mun surah Yasin baca orang fakir sebanyak utang, maka Allah akan memberikan jalan untuk hutangnya menjadi lunas. Wa idza qara'aha du hajatin, wa idza qara'ala dalam nalikane qara'a maca ing surah du hajatin sapa wong kang duweni hajat, du hajatin sapa wong kang duweni hajat qada mongko nekani Allah sinten Allah kata mongko memberikan Allah sinten Allah hajatahu ing hajate itu hajat. Barang siapa yang mempunyai hajat tero ini tero itu, tero bangun aroma keng bese kita ada, tero beli kitab keng bese kita ada, maka baca Yasin insyaallah Allah akan memberikan hajat-hajatnya dengan barokah surah Yasin. Waman qara'aha waman lan ustawa waman utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing surah Yasin fi subhi ing dalam waktu subuh. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh yakunu mongko ana sapa man, yakunu mongko ana sapa man fi amanillah ing dalem keamanane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang sing maca surah Yasin waktu pagi, maka Allah beri aman, Allah beri aman ke orang sing maca sampai bila ilal masa sampai sore. Wa fi ayyi baldatin lan ing dalem dine desa, wa fi ayyi baldatin lan ing dalem dine desa, dimanapun dia berada akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat aw fussirat rafa'a Allah taala anhu al-balaa. Wa fi idza tuliyat lan ing dalem nalikane diwaca, idza tuliyat ing dalem nalikane diwaca apa Yasin au fussirat utawa dikaji apa surah Yasin, rafa'a mongko ngangkat Allah sinten Allah taala mahaluhur sinten Allah anhum saking wong akeh, anhum saking wong akeh al-balaa ing bala, al-balaa ing bala. Ketika surah Yasin dibacakan di suatu tempat atau surah Yasin dikaji dalam suatu tempat, maka tempat itu akan diamankan oleh Allah dari bala. Bala itu apa? Kerusakan. Allah akan mengamankan mereka yang di situ dibacakan Yasin, yang di situ dikaji surah Yasin. Allah akan mengangkat bala-bala kerusakan.
Apalagi yang diangkat oleh Allah, wal qahta, dan kelaparan. Orang-orang di mana di tempat itu dibacakan surah Yasin, Allah akan mengangkat kelaparan di tempat itu. Artinya orang tak kira berdesela si kelaparan. Wal ghala, dan harga mahal. Wal ghala, dan harga mahal. Allah akan mengangkat, menghilangkan semua itu ketika dalam suatu tempat masih sering dibacakan surah Yasin. Wa ta'un, ta'un itu penyakit kejut. Penyakit kejut nomor mate. Tek temu apa saken gun deng, saken gun pilek temu mate. Itu apa? Ta'un. Jadi saya kunke mata mati, badu saya cacaran mati, badu saya coba kuning tel-getel roh mati. Padahal tel-getel jauh dari jalannya jauh mati. Itu kok to'un namanya. Mau mati. Wal wabah, penyakit. Wal marot, penyakit. Bihurmatiha, kelawan kemuliaan surah Yasin. Bihurmatiha, kelawan kemuliaan surah Yasin. Wa man utawi sapane wong karo akan maca sapa man ha ing surah Yasin fil lail ing dalam waktu bengi. Mun baca malam, yakunu ahluhu fi amanillah, yakunu ono ahluhu sapa keluargane man. Mulai baca malam, keluarganya saya berselamat di Gusti Allah Ta'ala ma'aluhu sinten Allah. Ila subuh, sampai bila? Sampai subuh baca boleh, yaman terus. Subuh baca, malam baca boleh, yaman terus orang yang seperti ini. Karena Allah berjanji orang yang membaca di waktu subuh akan dijaga sampai sore. Sore baca boleh, akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Subuh baca boleh, aman terus orang yang seperti ini. Fi amanillahi ta'ala ila subhi wa idza quri'at 'alal mayyiti. Wa idza quri'at, lan ing dalem nalikane dibacakan apa surah Yasin 'alal mayyiti, atase mayit. Ketika ada mayit dibacakan surah Yasin, khaffafat anhu adabul qabri. Khaffifat ya, khuffifat. Wa idza qara'at wa idza quri'at, lan ing dalem nalikane diwaca alal mayyit, atase mayit. Wa idza quri'at, lan ing dalem nalikane diwaca apa surah Yasin alal mayyit, atase mayit. Khaffafat, mongko ngentengno apa Yasin anhu saking mayit adzabal qabri, ing siksa kubur. Atau khufifat, mongko dientengno anhu saking mayit adzabul qabri, opo adab kubur. Apabila mayit dibacakan surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa kubur. In kana lamun ono sapa mayit, in kana lamun ono sapa mayit min ahlil adabi, saking ahlul adab, min ahlil adabi, saking ahli adab. Mun orang coba, maka orang yang mati mayit mati coba kelakuan tak cek, maka ada waktu kuburan orang ini Gusti Allah disebabkan baca surah Yasin. Wa illa lan lamun ora fatakunu mongko ono apa surah Yasin fi rauhihi wa rahatihi, fi rauhihi ing dalem enake mayit, wa rahatihi lan istirahate mayit, ziyadatan, tambahan. Mun orang yang bagus ning dalam kuburan tak kira siksa di Gusti Allah, maka fungsi Yasin sebagai apa? Maka fungsinya Yasin sebagai apa? Tambahan nikmat kepada orang-orang yang ada dalam kuburan. Ya, li'annal qabra
li'annal kubra li'annal kubra karena satu meneh kuburan. Karena kuburan itu raudhatun iku taman. Raudhatun iku taman min riyadil jinani saking piro-piro taman surga. Au hufratun utawa bolongan, au hufratun utawa bolongan atau galian min hufarin nironi saking galian-galian neraka. Jadi orang masuk kuburan, orang masuk ke dalam kubur itu pilihannya dua. Kuburan bisa menjadi bagian taman-taman surga, bisa jadi kuburan itu menjadi apa? Bolongan-bolongan yang tembusnya ke api neraka. Tergantung amal-amal yang dilakukan si mayit waktu ada di dunia. Ketika seseorang membacakan surah Yasin kepada si mayit ini, maka apabila si mayit ini disiksa oleh Allah sebab dibacakan surah Yasin, dia akan diringankan siksaannya. Apabila dia tidak punya dosa untuk disiksa, maka dia diberikan kelezatan, keenakan, kenyamanan beristirahat di kuburan, ya, di kuburan. Jadi kata sebagian ulama, kuburan dia bisa lebih nyaman daripada tedung bening kamar. Bening kamar tedung nyaman, ASEAN nyaman. Kasur empuk nyaman. Kata sebagian ulama mengatakan kuburan justru bisa lebih nyaman daripada itu semua, tergantung pada amal-amal yang dilakukan. Bilam Yasin wallahu ta'ala a'lam bishawab.